Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Banyak orang-orang kaya yang bodoh. Orang-orang kaya yang sungguhnya mereka sangat bodoh. Itulah sebabnya dia melakukan demi harta. Untuk harta dia menghalalkan segala cara. Dia tak peduli haram, halal, haram, dosa. Mereka memiliki kekayaan yang berlimpah, harta di mana-mana, aset banyak, rumah ada di mana-mana. Kan banyak orang punya rumah di daerah A, B, C, D. Dia punya tanah, mereka punya tanah banyak, ada di mana-mana, ada di daerah A, B, C, D, dan segala macam. Tapi mereka tetap demi harta, untuk harta, dirinya rela digunakan, dipakai, ya, diperalat yang sebenarnya karena kebodohannya itu. Akhirnya harta menjadikan segala-galanya dalam hidupnya. Mereka menghalalkan segala cara. Mereka korupsi, kecurangan, melakukan kecurangan, merampas, merampok yang bukan menjadi haknya. Itulah kebodohannya. Dirinya demi harta, berarti dirinya ini untuk harta, demi harta dirinya ini diberikan, sebenarnya disiapkan untuk harta, memakainya, menggunakan, memperalatnya. Itulah tanpa disadari, ya, mereka ini bodoh. Ya kalau tidak, kenapa saya katakan ya bahwa mereka ini diperalat, hanya dipakai, dimanfaatkan, dipakai. Kalau mereka cerdas, satu, mereka bisa berterima kasih. Berterima kasih setinggi-tingginya, bersyukur yang setinggi-tingginya atas kelebihan, keistimewaan yang Allah berikan terhadap mereka. Dengan harta yang banyak dia bersyukur, tidak menghalalkan segala cara. Mereka tidak merasa kurang terus. Bahkan banyak orang mengatakan, ya, istilahnya itu tujuh turunan gak habis. Apa yang kurang? Karena kebodohannya, dia sudah tidak peduli terhadap dirinya. Dirinya ini tidak disadari, tidak diperhatikan. Kalau dirinya diperhatikan, dia sangat merasa cukup. Apalagi yang saya sampaikan tadi sampai 7 turunan. Kalau mereka peduli, mau tahu terhadap dirinya tidak mungkin, ya, mau digunakan, diperalat oleh harta. Karena bagaimanapun, ya, sudah ada keterangan petunjuk yang nyata, keterangan yang nyata di dalam diri kita semua. Seberapa sih? Semua tahu tubuh kita ini seberapa sih besarnya. Ini Allah ciptakan diri kita ini sebenarnya sebagai petunjuk yang nyata, keterangan yang nyata bahwa diri kita ini, manusia itu tidak besar. Ukuran badan kita ini loh tidak besar. Ya semua tahulah paling tinggi, ya, paling tinggi 2 meter lah, itu paling tinggi. Kalau besar itu besarnya berapa diameternya, ya sangat terbatas. Ukuran manusia ini terbatas, kecil. Ya berarti wadahnya makan itu sangat kecil. Berapa yang mampu kita makan? Sekaya-kayanya orang tidak mungkin mampu makan itu sampai 10 piring sekaligus. Ya karena diberikan keterbatasan, dibuat terbatasnya diri kita, wadah makan itu, wadah minum,
dalam diri kita itu ya kecil, sekaya-kayanya orang, sebanyak-banyak hartanya, berapa gelas yang sesuai dengan wadah kita yang kita minum? Nggak mungkin kita minum sampai 100 gelas sekaligus. Nah, semuanya ini ukurannya ini kecil, terbatas. Makanya percuma, mubazir, nggak ada kalau hubungannya dengan kelebihan buahnya itu, kalau kita tidak bersyukur nanti nggak mungkin. Kalau dihubungkan, kalau ukuran badan kita ini kecil, makanya dengan ukuran diri kita yang kecil itu, badan kita yang kecil itu, makanya nggak ada alasan kalau kita ini tidak bersyukur, terus selalu kurang, ya, terus menghalalkan segala cara. Berbeda dengan orang yang memang diberikan kelebihan Tuhan dengan harta yang banyak, tapi tidak menghalalkan cara, dia rasa cukup, ya, kekayaan dia lakukan dengan kerja keras, jalan yang benar, tidak digunakan, dipakai, diperalat oleh kekurangan, oleh nafsu kita, oleh harta, tidak menjadikan segalanya, sehingga tidak mungkin diri kita akan hidupnya kita gunakan atau menjadikan segala-galanya. Nah, dengan kecilnya diri kita, dibuat terbatasnya ukuran diri kita, itu sebenarnya kita ini dalam keadaan hidup ini tidak ada kekurangan. Ya walaupun atas banyak-banyaknya, ya kamu mau banyak di mana, mau untuk siapa? Kalau diri kita ini kecil, ya kenyataannya kan dipakai orang lain yang menggunakan. Ya kalau kita kontrakkan, ya sebagai investasi sehingga menghasilkan uangnya kemana? Ke bank. Ya orang lain yang menggunakan. Karena yang saya sampaikan tadi, diri kita ini kecil, ukurannya itu sangat kecil. Artinya, semua tadi itu artinya kita ini mudah, senang untuk bersyukur. Tidak ada alasan untuk kurang. Tapi berbeda ketika kita ini memang dengan jalan yang benar, karena kerja keras, ya. Terus kita memang diberikan kelebihan Allah, karena Allah memberikan kelebihan harta yang berlimpah. Itu berbeda. Kita punya rasa syukur yang tinggi dan tidak dalam kondisi pikiran hati, ya, kita dikuasai oleh kekurangan, tidak menghalalkan cara, tidak korupsi, merampas, merampok. Kita gunakan, kita curahkan untuk kehidupan yang luas, membantu sesama, mengalirkan, kita alirkan, kita bersihkan. Karena hakikatnya apa? Pemberian hanya dititipkan, kembalinya harta kepada Allah, karena Allah lah pemiliknya. Sehingga tidak ada alasan kita ini kekurangan. Adanya rasa syukur atau terima kasih yang setinggi-tingginya. Tapi karena kebodohan kita tidak tahu, tidak mampu dan tidak bisa bersyukur. Kita tidak tahu bahwa diri kita ini terbatas. Kita terhijab, tertutup. Kita tidak bisa melihat diri kita. Bahkan tidak mau tahu kehidupan kita, diri kita. Padahal diri kita ini sengaja Allah menciptakan kita dengan ukuran yang sangat kecil, ukurannya sangat terbatas ini, supaya kita tidak serakah, supaya kita tidak curang,
Itulah kecerdasan kita. Ya, sehingga kita kaya pun cerdas. Karena kita mau tahu diri kita. Tidak menyalahgunakan diri kita atau memanfaatkan diri kita lah. Terus diri kita berikan. Ya, kita peruntukkan untuk harta. Yang menguasai, menggunakan, memakai, yang menempati, yang menjalankan. Dan kecerdasan kita, rasa bersyukur, rasa cukup, dan berterima kasih yang tinggi-tingginya. Ya, kita tidak mengabaikan diri kita bahwa diri kita ini tujuannya hanya untuk Allah. Asalnya dari Allah, penciptaan Allah, kita kembalikan kepada Allah. Hidup kita ini kita dekatkan dalam kehidupan dunia ini terus kepada Allah, sehingga dengan semakin dekatnya hari demi hari, waktu demi waktu, semakin merasakan Allah lah yang kita rasakan dalam hidup ini. Semakin terlihatlah Allah menjadikan segala-galanya. Hanya demi hidup kita ini, hanya demi Allah, hanya untuk Allah. Biarlah Allah yang menggunakan diri kita, yang memakai diri kita, yang memanfaatkan diri kita. Karena kita yakinlah Tuhan, semua adalah kehidupan milik Tuhan. Semua kehidupan ini ciptaan Tuhan. Biar ini kembali kepada kehidupan yang lain diri kita ini, untuk bermanfaat terhadap kehidupan yang lain. Kalau kita punya harta yang banyak, ya maunya Allah harta ini bisa membantu sesama, ya membuat kebahagiaan hidup ini semakin luas, semakin bertambah, dan membantu semakin luas, semakin banyak orang yang terbantu. Itulah saudara-saudara, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.